Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, saya pakai bahasa Indonesia aja, biar semuanya mengerti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi sudah tahu ya Buya, kami rombongan dari Bandung. Majelis kami yaitu Jamiatun Nisa. Izin bertanya Buya, alhamdulillah di majelis kami ada program sholawat dan tadarus online, dan kami sudah masuk ke salah satu thoriqoh. Dalam thoriqoh ini kan ada amalan-amalan amaliyah dan ilmiah yang wajib kami amalkan seperti zikir, doa harian, khotaman, manakib, dan tawasul. Pertanyaan kami Buya, apakah setelah kita mengamalkan itu semua, kita masih boleh mengamalkan amalan-amalan lainnya yang tidak ditentukan oleh thariqat kami? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hubungkan dengan kajian sebelumnya Ibu yang solehah dari Bandung, bahwa dalam mengenal identitas diri, mungkin lihat pengajian sebelumnya, identitas orang muslim harus punya identitas. Identitas Anda adalah seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, harus asy'ariyah atau maturidiyah, bermadhab, madhab syafi'i atau yang lainnya. Yang kelima adalah bertasawuf. Dan berthariqah yang Anda ambil itu menunjukkan Anda telah bertasawuf, mengambil cara ibadah mendekatkan diri dan membersihkan hati menurut para ahli tasawuf. Sudah benar tadi ada kumpulan-kumpulan berthariqah. Tentunya kami beri catatan selagi Anda di negeri ini, thariqah harus thariqah yang dicatat sebagai thariqah mu'tabarah. Thariqah mu'tabarah adalah sudah dicek kebenaran thariqah tersebut. Selagi Anda mengambil thariqah yang mu'tabarah, insya Allah benar. Adapun thariqah yang belum mu'tabarah belum tentu sesat, hanya mungkin belum didata. Tapi kalau sudah yang Anda ambil thariqah mu'tabarah, oke, Masya Allah. Kemudian tidak cukup ya, nanti Anda hanya mengambil thariqah lalu nggak ngaji. Justru thariqah itu memotivasi. Semua thariqah kalau benar akan memotivasi Anda akan dekat pada Allah dan akan menuntut ilmu. Selalu pasti itu. Thariqah yang benar pasti seperti itu. Akan mengajari Anda bagaimana mengamalkan amalan sambil menguatkan ilmu. Adapun pertanyaannya, apakah jika orang sudah mengambil satu thariqah, kemudian boleh mengamalkan amal yang lain? Boleh. Akan tapi tetap utamakan kalau bisa biar istiqomah berpegang dengan amalan di thariqahnya dulu. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan enggak boleh punya amalan yang lain. Kok enggak boleh? Dari mana wong amalannya guru lain juga dari Rasulullah kok? Itu biasanya sudah masuk thariqah yang fanatik dan biasanya disitulah tanda ketidakbaikan. Yang paling benar adalah thariqah ini, yang lain sesat. Wah, ini sudah mulai aneh ini. Ini adalah termasuk orang akidah aneh yang versi baru, versi thariqahan. Orang berthariqah semakin tawadhu. Orang berthariqah menghargai orang lain. Orang berthariqah semakin rajin belajar. Orang berthariqah tidak akan merendahkan. Nah ini, jadi boleh mengamalkan, cuman jangan sampai Anda nanti menjadi tidak istiqomah karena kebanyakan amalan sana-sini. Sebaik-baik amalan yang adalah istiqomah. Boleh Ibu, nggak ada larangan. Tidak membatalkan thariqah. Kalau ada yang mengatakan batalkan thariqah, itu thariqah yang salah pasti. Karena amalan thariqah lain, misalnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dengan Naqsyabandiyahnya, dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dengan thariqah Qadiriyahnya, Syekh Ahmad Rifai dengan thariqah Rifaiyahnya, Ahmad Tijani dengan Tijaniyah, dan masih. Dan dia termasuk thariqah Alawiyah. Apalagi thariqah Alawiyah sangat terbuka, bisa mengamalkan amalan apa saja. Sehingga kalau Anda ngambil thariqah Alawiyah, Anda boleh mengamalkan nanti thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, nggak ada masalah, nggak bertentangan. Baca Rotibul Haddad dan seterusnya. Jadi boleh Ibu, tidak ada larangan. Cuma untuk mengamalkannya berat. Pertanyaan Ibu itu dalam berthariqah, seperti dalam urusan bermadhab. Bolehkah saya sholat duhur pakai madhab Hanafi, asar madhab Maliki, maghrib madhab Hambali, dan madhab Syafi'i? Boleh Bu, tapi yang bisa adalah hanya profesor itu.
Itu hanya orang, jadi boleh Anda mengamalkan seperti itu. Cuman berat Bu kalau harus belajar 4 madhab. Belajar 1 madhab mudah diamalkan. Madhab boleh Ibu nanti duhur pakai madhab Syafi'i. Asarnya madhab Hanafi. Berarti Ibu jadi guru aja karena sudah alim. Sama bertorekoh itu boleh. Cuman apakah Anda mampu istiqomah? Yang jelas tidak ada larangan. Kenapa? Justru kita dianjurkan kalau punya amalan ditambahkan. Saya punya amalan segini, saya tambah lagi boleh. Tapi upayakan istiqomah, itu penting. Jangan lompat sana, lompat sini, istiqomah. Dan khususnya ada zikir-zikir torekoh, itu selagi torekoh mutabarah, semua ada bimbingan dari Rasulullah SAW, cuman berbeda-beda zikir. Ini adalah karena cara pandang seorang syekh waktu menghadirkan satu zikir. Itu saja, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Dan semoga Allah menjaga hati kita, saling mencintaikan Allah. Dan rombongan yang lain, insya Allah ketemu setelah ini. Terima kasih. Semoga Allah menjaga hati kita. Tadi Ibu mungkin, mohon maaf, pertanyaan dari Kang Mas yang dari Jogja tadi. Dari Jogja, itu apakah boleh kita menggabungkan antara pemikiran kita ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya? Menggabungkan tidak mungkin. Yang perlu adalah, yang boleh adalah Anda tetap menghargai. Tanpa harus mencaci. Akidah Anda benar tadi. Ibu sudah identitas benar Bu. Ibu yakin Muslim ya? Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i kan? Kemudian tasawuf, sudah benar. Identitas 5 itu harus. Tidak boleh dikurangi satupun. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.